Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di siang hari ini kita di majelis ilmu ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akhlak bagaimana membersihkan akhlak yang tercela apa? Yang musim kecoa itu, Iya. kecoanya yang mau kecoa bisa baru ada gitu sekarang. Oke, bahasan yang ke-8 ini juga merupakan bahasan yang terakhir sebenarnya, cuman kita nanti bagi-bagi dalam beberapa bagian ya untuk bahasan kita tentang bahaya lisan. Bahaya lisan dan bagaimana kiat-kiatnya menjaga lisan itu ya, menjaga lidah. Tentunya lidah menjadi pokok ya seseorang itu ya. Apakah dia melakukan kebaikan atau melontarkan kejelekan itu ya, melalui lidah ya. Apa yang dilontarkan itu tentu akan berpengaruh ya, karenanya bermanfaat atau tidaknya suatu pertemuan atau diskusi atau pula suatu perkumpulan serta apapun lah gitu, pasti tidak jauh dari yang namanya pembicaraan, dan itu semuanya keluar dari lidah. Karenanya bagaimana harus benar-benar dijaga ya lidah itu. Nanti ada pelajarannya di sini selain ayat-ayat dan juga perkataan ya, para ulama. Lidah itu kan bagaikan dua mata pisau ya. Kau manfaatkan ya pisau itu atau kau menyayat ya, menyayat hati saudaramu dengan apa? Dengan lisanmu ya. Nah, bisa jadi juga apa yang dibicarakan oleh
suatu forum atau musyawarah, kembali dari lidahnya ya. Apa yang dibicarakan, apa yang dibahas ya. Apakah itu bermanfaat atau itu adalah menyinggung hal yang ramai, atau pula akan menjadi bahaya dengan lidah itu ya. Karenanya ini paling kita baca untuk hari ini madalil aja ya, untuk bahaya lidah. Dalam surah Al-Hujurat ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang menyalahi Quran dan Sunnah. Mengatakan hal-hal yang tidak layak ya bagi seorang muslim ya. Pembicaraan-pembicaraan, kumpulan-kumpulan ya, yang memang menyalahi Quran dan Sunnah. Perkumpulan apalah perkumpulan gibah ya. Perkumpulan yang di sana ada adu domba, perkumpulan roasting sekarang ya, atau perkumpulan yang di sana merencanakan sesuatu ya, merencanakan sesuatu misalnya yang berupaya membahayakan saudara kita, itu karena kedengkian, hasud dan sebagainya juga. Maka pula diantaranya perkataan-perkataan yang membahas tahayul, membahas tentang juri gitu ya, membahas tentang setan, tapi nggak ada kaitannya dengan Quran dan Sunnah gitu ya. Nggak dibahas ayat 1-2 pun, yaitu tahayul, membahas tentang ramalan-ramalan, khurafat dan sebagainya. Itu juga termasuk diantaranya juga kan menyalahi Quran dan Sunnah ya. Apapun yang menyimpang, yang belok dari Quran dan Sunnah, itulah lisan yang berbahaya. Karenanya isi ya pembicaraan kita itu dengan pembicaraan yang isinya dalil ya, Quran atau hadis ya. Kita bicarakan ya, kita diskusikan ya, ini kajian ini ya bukan hanya sifatnya juga cuma ngaji, menyampaikan hadis, ceramah, enggak gitu ya. Melainkan juga kita terkadang menyanggah atau pula memberikan masukan dan sebagainya. Ya kalau bisa dicek ya di beberapa kajian saya itu ya umumnya ya, itu nggak mesti baca kitab ya gitu. Jarang lah kalau cuman ada beberapa yang baca, cuman itu pun sedikit ya, nggak banyak yang
nggak baca satu halaman, baca kitab gundul enggak gitu ya. Mungkin ya cuman satu hadis atau 3 baris 4 baris gitu ya. Kalau baca kitab juga itu ya nggak banyak-banyak gitu ya. Karenanya kan ini juga sebagai upaya ya gitu. Upaya ya supaya tidak garing juga gitu ya. Kalau baca kitab sepenuhnya garing sebenarnya gitu. Bahas kitab, baca semuanya dengan itu ya garing. Makanya diisi ya, terkadang juga ada sedikit-sedikit yang kontemporer lah gitu, daripada klasikal bahasanya gitu ya gitu. Itu ya. Ya kalau ada masukan juga saya insyaallah tuh ya. Asal masukannya yang membangun, ya kritikan yang membangun itu insyaallah gitu ya untuk kedepannya ya. Karena ini juga bukan hanya di sini di Muhajirin atau di Darul Hasanah ya, dan dimanapun tuh ya yang saya rekam tuh ya, itu bukan hanya saya sengaja merekam untuk ya sekedar memberi ceramah, enggak sebenarnya tuh ya. Dan memang intinya juga gaya yang saya sampaikan tidak sampai hanya memberi ceramah saja usahanya ya gitu. Makanya ada beberapa yang saya ini lewat tanya jawab dan sebagainya. Nah makanya di sini ini sebagai upaya aja ya gitu. Supaya ya mengembalikan kembali diskusi kita ya, kesenangan kita, kegemaran kita dalam membicarakan sesuai Quran dan Sunnah ya. Yaitu kalau kita bicara tentang hadis ini, tentang hadis itu ya gitu. Kita bahas satu hadis ya. Walaupun nih ya hadis itu jangan dilihat dari siapa yang mengatakannya ya. Tapi bagaimana lihat isinya dulu ya. Nantinya baru kalau memang sudah lihat jelas sanadnya itu pasti sudah ada ya. Nanti kalau lihat dhaif atau ininya ya gitu. Tapi yang biasa dilakukan oleh para sahabat adalah bicaranya itu ya kaul ya. Kaulnya itu adalah dari Quran dan Sunnah itu. Ya tidak kurang lebih dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis ya. Qala Allah, qala Rasul apa aja. Misalnya sahabat Abu Bakar menjelaskan suatu hadis ini ya. Bagaimana menurut engkau tentang hadis ini gitu. Nah, gitu. Jadi dibicarakan terus-menerus, bicarakan seperti itu ya gitu. Sehingga ya tidak tidak bingung kemana-mana itu ya bicaranya itu, atau tidak dibawa kemana-mana itu ya. Jadi bicaranya pokok satu bahasan aja gitu. Bicara misalnya hadis tentang sholat, berarti para sahabat sedang bicarakan hadis apa? Tentang sholat gitu. Ini hadisnya tentang sholat, bagaimana cara Nabi bertakbir, bagaimana caranya ketika qiyam, ketika berdiri, terus apa lagi? Ruku, ya, gitu. Sujud dan sebagainya. Ya, i'tidal dulu ya sebelum sujud ya, i'tidal dan sujud dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak jauh dari situ ya gitu. Makanya kita hidupkan dimanapun lah gitu, di masjid, dalam diskusi kita, dalam pembicaraan kita, di keluarga, kerabat juga, semuanya itu kita hidupkan. Bicara dengan orang tua juga ayat-ayat dan
hadis itu aja ya gitu. Ya kalau cerita tidak ada yang cerita ya itu bermanfaat kecuali kita membicarakan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi itu. Sehingga yang namanya ngaji itu yang nggak cuma ceramah doang, tapi bagaimana ketika dibahas itu ya melalui forum diskusi kita ngobrol santai gitu ya. Saya juga sebenarnya ingin bangun podcast gitu ya, cuman waktu kalau harus malam terus ya itu resiko sebenarnya kan karena kelelahan gitu ya. Biasa kadang saya fisiknya kurang ini ya gitu. Kalau melihat dari segi fisik ya, karena malam juga apalagi ya waktu istirahat dan sebagainya kan. Kecuali ya kalau cuman setengah jam, sejam ya malam insya Allah gitu ya. Tapi kalau sampai dipaksakan bergadang, saya sekarang udah menjauhi bergadang gitu ya. Dulu mah ya bergadang dengan apa bicarakan ya itu juga dengan pemuda ya, pemuda Persis gitu ya gitu. Cuman ya gitu bicaranya kemana-mana gitu ya saya kurang jadi ya terus juga apalagi sudah berkeluarga ya saya udah jauhi lah gitu bergadang, apalagi ya lebih bagaimana bermanfaat diri untuk buat saya sendiri dan juga buat orang lain gitu. Karena kalau dengan bergadang ya terkadang ya datanglah segala penyakit tuh. Atau ya bergadang bicaranya apa juga gitu. Kayak bicara kemana mandi paruh gua dah mahal. Nah itu. Ini lisan kita harusnya ya bicarakan Quran dan Sunnah. Makanya dihidupkan ya di keluarga atau ya di rumah. Itu jarang sekali saya lihat kalau di rumah-rumah itu tentang majelis Quran. Ya nggak usah ngaji, kalau misalnya berat ngaji ceramah mah nggak usah. Tapi caranya gini, kita diskusi dengan pasangan atau dengan anak misalnya nanti. Maka diskusinya itu nggak jauh dari apa yang disampaikan dalam Quran dan Sunnah itu aja gitu. Nah, sehingga ketika dalam kondisi tertentu sudah ada jawabannya di mana, di Quran dan Sunnah gitu. Karenanya ya sekarang juga ada metode ngaji santai, bicara santai lah gitu. Podcast juga nggak cuma dengan ceramah gitu ya gitu. Ya itu sebagai metode juga ya. Karena emang orang bosan kalau orang ceramah zaman sekarang ya. Pagi yang berisinya pengajian, ngaji kitab, udah itu mah udah metode klasikal mah udah nggak inilah gitu. Nah itu. Makanya caranya dengan diskusi itu yang lebih kadang mengena ya. Dan perhatikan juga apa yang akan kita bahas pada suatu pembicaraan itu ya gitu. Itu akan berpengaruh gitu ya. Karenanya harus sesuai Quran dan Sunnah. Kalau sudah melabrak, menyimpang ya gitu. Nah, bisa jadi itu akan jadi bahaya besar buat kita ya. Allah Ta'ala firman juga dalam surah Al-A'raf ayat 33, Qul innama harrama rabbiyal fawahisya ma zuhara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah
apa yang tidak kamu ketahui. Nah itu. Nah pokoknya itu tentang bagaimana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan sampai kita berbicara tidak sesuai dengan ilmunya ya. Nah itu. Ini jangankan bicaraan anak muda ya. Membicarakan tentang filsafat sifat Allah bagaimana misalnya menurut filsafat gitu ya gitu. Terus juga pembicaraannya menurut teologi anu lah gitu. Tanpa kita menimbang sejauh mana dari Quran dan Sunnah ya. Nah, ini saja kalau ditanya kepada anak-anak ya gitu. Misalnya ya oke lah dia memahami siapa Robnya, siapa Tuhannya Allah gitu ya. Tapi ketika anak itu bicara ya Allah itu jenis kelaminnya apa gitu kan gitu. Kan suka gitu ya. Si anak itu kebingungan sendiri. Allah itu kalau gelut bisa ngalahin kita enggak gitu kan bisa gitu kan. Bicaranya aneh-aneh gitu anak-anak itu kan gitu. Nah, kalau gelut Allah bisa ngalahin kita enggak gitu. Aneh gitu. Terus Allah itu gimana sampai membicarakan tentang zatnya dan sebagainya. Itu makanya harus diperkenalkan tauhid itu ya gitu. Tentang siapa Allah pada anak itu ya gitu. Penting itu ya gitu. Karena dia kalau enggak pikirnya aneh-aneh gitu. Ya. Nah, Allah kawin enggak gitu. Misalnya dia bicara kayak gitu kan. Iya. Padahal ya anak itu ya karena masih suci gitu kan, masih inilah gitu ya, kadang ingin taunya itu besar gitu, rasa ingin taunya itu. Makanya kita arahkan pada pembicaraan yang manfaat, bahwa kita kenalkan siapa Allah itu ya. Allah itu Rabb kita ya. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu yang memberikan kita rezeki, yang menurunkan hujan gitu ya. Allah juga yang maha bijaksana atas segala ketentuannya gitu ya. Dan sebagainya itu. Sehingga akan memberikan citra yang positif ya terhadap Allah gitu. Bahwa dia luar biasa gitu ya, maha hebat Allah itu gitu ya. Dia katakan demikian karena dia memahami sudut pandang Al-Quran ya, sudut pandang Al-Quran maupun hadis tentang siapa Allah itu gitu. Nah merudak tepararuguh membicarakan tentang Allah ya, tentang Rabbnya sendiri ya, karena tidak diperkenalkan ya. Nah itu terkadang ya orang tua juga tidak mau tahu ya, yang penting anaknya bager ya. Iya bager itu baiknya itu dari sudut pandang apa gitu ya gitu. Ya. Kalau baik sudut pandangnya Quran dan Sunnah, artinya jangan sampai lisannya itu ya menyakiti orang lain. Jangan sampai lisannya itu mengatakan tentang Rabbnya sesuatu yang tidak dia ketahui. Dan itu ya, bagaimana jangan sampai mengatakan sesuatunya itu menjadi mudarat baginya. Yang terkadang ya anak-anak itulah gitu. Makanya
terbawa pergaulannya kemana gitu ya, sehingga ya terhadap agamanya sendiri dia tidak memperhatikan. Ya orang tua mah tidak acuh lah gitu, karena rek sholat yang tadi itu yang penting bager, tah gitu kan gitu. Jadi pemahamannya gitu. Baiknya itu bagaimana bager eta si budak teh maksudnya diajar bager teh cenah kan diajar bager bae sholat itu oge gitu. Nah itu suka kayak gitu, padahal lisannya suka menyakiti orang tua, suka membentak gitu ya gitu pada orang yang lebih tua dan sebagainya itu ya, gitu. Tapi orang tua terkadang ya itu tidak peduli kan gitu. Nah itu insyaallah ya. Sehingga apa yang dia katakan ya sangat jauh lah dari, kalau kita ingin benar-benar tujuan kita qurrata ayun ya, kita berdoa gitu, apal doa nama Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, apal doa. Tapi untuk mengajarkan supaya jadi qurrata ayun itu ya kebanyakan ya biasa-biasa we gitu. Yang penting si anak nggak nakal. Nah, gimana nggak nakalnya itu gitu ya, bahasanya itu caranya itu gimana nggak nakalnya itu ya, kalau dia lisannya justru dikatakan oleh orang lain ya, dikatakan orang lain itu misalnya dia jelek lisannya, tapi ada kata orang tua itu baik gitu. Karena orang tua itu nggak nakal, padahal ya itu ketika nakalnya itu misalnya bisa merusak ya pergaulan atau kadang merusak hubungan dengan orang yang lebih tua darinya gitu. Tapi ada kata orang tuanya yang penting gak nakal gitu, baik gitu kan gitu. Nah itu kadang kan nggak ngaco gitu kan. Padahal cita-citanya ingin qurrata ayun anak itu ya, masyaallah. Ini bukan hanya anak-anak, kadang sekarang remaja juga itu para rubuh pisan gitu ya. Kebanyakan tuh ya gitu, di antara mereka gaulnya nongkrong kemana gitu ya, mainnya kemana gitu. Terkadang itu ya. Dan ada beberapa ya orang-orang yang intelek itulah gitu ya, nggak tahu inteleknya kemana gitu ya, membicarakan ilmu Islam itu ilmu yang dia bicarakan tentang apa, tentang Islam itulah gitu. Dia bicarakan menurut filsafat ini gitu, teologi Yunani gitu. Sehingga ketika harusnya sih si orang itu yang intelek itu ya, nggak tahu intelek atau katalog gitu lah gitu. Katalog ilmu barat lah gitu. Sehingga menerangkan tentang Islam teparuh teh udah mengikuti filsafat. Kalau filsafat ya filsafat Islam, ilmuwan Islam lah gitu carinya gitu. Ya mah ilmuwan barat teparuh katanya gitu. Membicarakan tentang Islam akhirnya menyimpang ya. Ya mereka bicara gitulah gitu menurut ilmu kimia gitulah gitu. Tapi untuk ilmu kimia nanti bagaimana nanti tentang penciptaan itu harus ada yang begini dan begitulah gitu. Ya kalau kimia tentang alam nggak masalah ya, tapi kalau udah kimia tentang Allah gitu ya, Allah di ini kan melalui ilmu kimia, ilmu Yunani lah gitu, ilmu filsafat itu teparuh gitu. So kalau nih misalnya sekolah betul gitu ya, saya ada ini di UIN lah gitu. Itu lulusan UIN itu luar biasa, lulusan separuh gitu. Perkataannya aneh gitu kalau membicarakan tentang Allah itu. Makanya kan banyak mereka kaum liberal itu kan itu para rubuh udah gitu. Iya, bebasnya gitu. Liberal masuk gitu ya. Akhirnya ya
bicara tentang agama ini bukan dalam sudut pandang Quran dan Sunnah. Inginnya itu ya tidak semuanya ya lulusan UIN ya, enggak ya. Cuman kebanyakan di antara mereka ada yang demikian ya. Ada yang demikian ya. Segera terlalu gitu ya. Membicarakan jilbab. Dia tafsirkan jilbab enggak wajib gitu kan. Nah itu. Kan lulusan itu aya kayak itu. Aya. Jilbab itu wajib tuh gitu. Ada yang seperti itu ya, membicarakan itu ya. Terus juga pacaran ya, pacaran juga bisa islami katanya gitu. Wih, pacaran bisa islami, kumaha caranya pacaran islami gitu. Itu lulusan itu kan para lulusan gitulah gitu. Yes. Membicarakan Islam tanya, iya pacaran bisa pacaran islami gitu, nggak bisa sebenarnya kan. Menurut Quran ya wala taqrabuz zina ya gitu. Kayaknya mah dia kan pacaran islami gitu, aduh insyaallah gitu. Kumaha gitu. Nah itu. Terus ya banyaklah gitu kalau mau dibahas tentang itu ya ada. Saya buku khusus tuh ya, tapi nanti itu mah ada jero itu ya. Kalau kita akidahnya sudah kuat itu tentang akidah itu nanti ada penyimpangan itu bukan hanya dari filsafat ya, dari mereka ya, bukan hanya dari ibarat itu ya gitu, tapi ada mereka dari Syiah ya, itu bicarakan sampai dia membicarakan Allah itu bodoh, kata Syiah itu ada itunya. Perkataannya seperti itu di untuk pembahasan Syiah ada sampai segitunya itu ya gitu. Mereka itu bilang seperti itu, insyaallah gitu ya. Kata lisannya terhadap Allah itu ya insyaallah. Orang-orang Syiah ya. Cek Syiah mah Allah itu bodoh gitu. Karena yang diutus itu bukan Ali tapi Muhammad. Allah itu bodoh. Cek Syiah gitu ya. Allah itu bodoh, yang diutus bukan Ali, ternyata Muhammad. Harusnya yang diutus siapa? Ali. Cek Syiah mah gitu. Nah, bisa dibaca itu ya bahasanya tuh. Ngeri itu bacaan Syiah itu, insyaallah. Iya. Nah itu Az-Zaitun ya. NI itu mah, kalau yang di Indramayu mah NI. Ya banyaklah gitu. Bukan hanya dari itu ya, dari Syiah, terus ya dikatakan pula Al-Quran itu makhluk bukan kalamullah. Itu juga sebenarnya tidak menjaga lisannya dia itu ya gitu. Jangan sampai membicarakan hal-hal yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Maka Rasulullah SAW sabda, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menerangkan sesuatu tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka bersiap-siaplah tempat duduknya dari api neraka. Cuman di sanadnya ada Abdul A'la bin Amir bin As-Sa'labi Al-Kufi dan doif ya. Hanya kalau dari sisi matan bisa kita ambil hikmahnya, bagaimana bahayanya mengatakan sesuatu tentang Al-Quran tanpa ilmu ya gitu. Jangankan mengatakannya, kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang tidak sesuai dengan tajwidnya, dengan tahsinnya, nah itu ya sudah bahaya sebenarnya. Makanya kita wajib belajar ya. Wajib belajar tajwid. Sekarang mah tahsin lah gitu, wajib ya.
kalau kita membacanya tanpa itu ya, maka menjadi dosa ya. Kata para ahli tajwid ya, jadi dosa ya. Imam Al-Jazari ya, diantaranya ya. Itu karenanya kalau apalagi menerangkan tentang Al-Quran, membahas tentang Al-Quran tanpa ilmu, ini bersiap-siap tempat duduknya di api neraka ya. Insyaallah ya. Walaupun ya ini hadisnya dhaif, tapi ya bisa kita ambil hikmahnya ya. Jangan sampai mengatakan sesuatu tentang Al-Quran tanpa ilmu ya gitu. Ya dikatakan Al-Quran itu makhluk, nah, itu diantaranya ya gitu. Nah itu paling yang bisa dibahas. Udah jam 1 ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Paling 3 keterangan aja dulu ya. Nantilah kita lebih. Kalau ada wifi mah bisa sejam lebih ya gitu. Jadi kalau di sini mah ya setengah jam lah minimal. Insyaallah. Terus saja dahulu ya. Wa'alaikum minkum. Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.